Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat hati kita. Sebab Tuhan baik, Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi kita. Mari saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, Bapa yang di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat kami kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana sepanjang satu minggu ini Tuhan, Engkau ada menyertai kami. Bahkan sepanjang malam kami semua boleh beristirahat. Dan puji Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bangun. Dan saat ini Tuhan kami ada di rumah-Mu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Bapa. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan Yesus ampuni setiap kami. Kami tahu Tuhan di dalam kami mengiring akan Engkau. Tentunya perjalanan kami Bapa masih banyak kekurangan. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan setiap kami. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami layak di hadapan-Mu. Kami layak Tuhan untuk kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang layak kami sembah. Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Engkau Tuhan yang terlalu baik. Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Ini benar-benar satu anugerah. Ini benar-benar satu kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, hati kami pada pagi hari ini ya Bapa, boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Baik singer, song leader Tuhan, pemain musik, bahkan seluruh jemaat Tuhan sebagai pemuji. Kiranya Tuhan Kau memberkati. Biarlah nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan. Nama-Mu saja Tuhan yang kami agungkan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima sembah kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber keselamatan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, mengagungkan, menyembah Engkau Bapa sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan pujian kita. Yesus Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik bagi kita semua. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kita. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, benar Tuhan, kami mau selalu memujimu, kami mau terus mau menyembahmu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami mau terus menyembahmu, kami mau terus menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku memujimu, amin. Amin, amin Tuhan. Ku menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Bapa yang layak disembah, Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Biarlah setiap pujian kita pada pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami persilahkan duduk. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini merasakan sukacita, merasakan kelegaan, karena kita merasa tahu bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita sukacita, memberikan kita kedamaian. Mari kita terus bangkit dan bangkit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit serukan nama Yesus, amin. Maju nyatakan
Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Baik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ya, hanya Tuhan Yesus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Mari terus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, Tuhan Yesus penolong kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan terus berlalu, musim akan selalu berganti,
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, biarlah kita tetap yakin dan yakin kepada Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Kami persilakan Bapak Senggala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita masih bisa mengadakan ibadah, memuji menyembah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan memberkati kita semua. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran kita. Dan terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas hidup. Bahkan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa surgawi, kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami sehingga firman yang kami pelajari pada saat pagi hari ini memberkati kami semua, meneguhkan kami semua, mengoreksi hidup kami sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-22 sampai 59. Tetapi saya hanya membacakan beberapa ayat saja, yaitu dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang
melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 24, Yohanes menuliskan bahwa setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Kapernaum, maka orang-orang banyak yang telah mengalami kuasa Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi mereka makan dengan kenyang. Kemudian mereka pergi untuk mencari Yesus di Kapernaum. Di dalam ayatnya yang ke-24. Setelah mereka sampai di Kapernaum, mereka berjumpa dengan Yesus, dan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di rumah ibadah atau di sinagog pada waktu itu. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu mereka bertanya, "Rabi, kenapa bisa sampai di sini?" dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka mencari Yesus, mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang tidak benar. Dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa motivasi mereka di dalam mencari, di dalam mengikut Yesus? Apa motivasi orang-orang banyak pada waktu itu mencari atau mengikut Yesus? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menemukan ada 2 alasan atau ada 2 motivasi mereka di dalam mengikut Yesus. Yang pertama kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15 pasal 6, firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, motivasi mereka untuk mencari atau untuk mengikut Yesus adalah karena mereka ingin mengangkat Yesus sebagai raja untuk kebutuhan politik mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang, kemudian ketika Tuhan Yesus memberikan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Banyak orang terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan, dengan kehebatan Yesus pada waktu itu. Sehingga mereka berkata, dia nabi, dia yang diutus oleh Allah datang ke dunia. Dan mereka menganggap dan mereka berpikir, bahkan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan mereka. Tentu raja di sini adalah raja di dalam bidang politik. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi dijajah atau di bawah pemerintahan oleh pemerintahan Romawi. Sehingga mereka bergegas dan berpikir bahwa Yesus adalah satu-satunya yang menjadi pengharapan mereka untuk memimpin mereka sebagai raja untuk melawan pemerintahan Romawi. Sehingga mereka bebas menjadi negara pemerintahan yang merdeka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara kedatangan Yesus ke dunia, kalau kita perhatikan Lukas pasal 19 ayat 10, bahwa Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bahkan kedatangan Yesus ke dunia untuk menyatakan kerajaan surga bagi dunia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang diharapkan oleh orang-orang pada waktu itu, apa yang direncanakan oleh Yesus sangat berbeda sekali. Mereka berharap Yesus menjadi raja untuk politik mereka, untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sementara Yesus datang ke dunia dengan satu misi Allah, yaitu mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sibuk mencari Yesus, seringkali kita sibuk mengikut Yesus karena kita mau memaksa Dia, karena kita mau menjadikan Dia raja untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan kita secara pribadi. Ada banyak orang ingin mengikut Yesus, mau mengikut Yesus, ingin menjadikan Yesus menjadi raja dalam kehidupannya hanya untuk kebutuhan pribadinya. Bukan kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadinya. Memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah motivasi yang dikecam oleh Yesus kepada orang banyak pada waktu itu. Mereka sibuk mencari Yesus, mereka sibuk mengikuti Yesus hanya karena motivasi yang salah. Ingin memaksa Yesus menjadi raja untuk membebaskan mereka dalam bidang politik. Sementara Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua, apa motivasi mereka di dalam mencari atau mengikut Yesus? Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita menemukan alasan yang kedua atau motivasi yang kedua mereka mencari mengikut Yesus adalah mereka mencari Yesus karena kebutuhan jasmani. Bapak Ibu Saudaraku, orang banyak mencari Yesus atau mengikut Yesus pada waktu itu karena mereka telah melihat dan mengalami karya Yesus yang dimana Yesus memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Artinya motivasi mereka mengikut Yesus bukan karena pribadi Yesus itu, bukan tanda-tanda yang Yesus lakukan, tetapi mereka datang mencari mengikut Yesus karena mereka kenyang makan roti, bahkan mereka melihat sisa 12 bakul. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, motivasi mereka di dalam mengikut mencari Yesus pada waktu itu adalah karena kebutuhan jasmani mereka. Mereka berpikir kalau mereka mengikut Yesus, mereka pasti akan dikenyangkan, setiap hari dikasih makan roti dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu roti adalah makanan pokok sehari-hari mereka. Mereka mencari mengikut Yesus karena roti yang mereka butuhkan sehari-hari dan itu hanya sementara. Mereka makan, mereka akan mati juga. Itu sebabnya Yesus menawarkan roti yang hidup. Yesus menawarkan roti yang lain, yaitu pribadinya sendiri. Dia memperumpamakan hidupnya adalah roti itu yang dibutuhkan, seharusnya dibutuhkan oleh banyak orang. Yesus menawarkan pribadinya bahwa dialah roti yang memberi hidup yang kekal. Meskipun Yesus menawarkan roti hidup kepada mereka, mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59, kita menemukan ada 2 jenis motivasi di dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah motivasi yang salah, yang Tuhan kecam, yang Tuhan tegur. Motivasi yang salah adalah motivasi di mana orang memaksa Yesus menjadi raja untuk kepentingan mereka, untuk ambisi mereka. Yang kedua, motivasi salah di dalam mengikut Yesus adalah memanfaatkan Yesus untuk kebutuhan jasmani mereka, untuk berkat-berkat duniawi. Tetapi firman Tuhan juga berkata, ada motivasi yang benar seperti yang Yesus harapkan, yaitu menjadikan Yesus menjadi pribadi yang terutama dalam kehidupan kita. Menjadikan pribadi Yesus menjadi kebutuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang menjadikan Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupannya adalah senantiasa melihat atau memandang pribadi Yesus lebih daripada berkat-berkat yang ada. Memandang pribadi Yesus, melihat pribadi Yesus, rindu akan pribadi Yesus lebih daripada berkat-berkat yang disediakannya. Yang kedua, orang yang memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus, percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah anak Allah
yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Yesus, akibatnya adalah mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan ketika pada akhir zaman akan dibangkitkan di dalam ayatnya yang ke-40. Pertanyaannya untuk kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana motivasi kita di dalam mengikut Yesus? Apakah motivasi kita mengikut Yesus dengan motivasi yang salah atau motivasi yang benar? Dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, kiranya sebagai anak-anak Tuhan, motivasi kita di dalam mengikut Yesus adalah motivasi yang benar, motivasi yang lurus, yaitu karena kita mengasihi pribadi Yesus, percaya kepada Dia lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Engkau, di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya, baik dalam pekerjaan, usaha, keluarga, terlebih iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.